138 dari 177 calon haji asal Indonesia telah dipindahkan ke KBRI di Manila. Kekhawatiran soal status kewarganegaraan mereka yang terancam dicabut sudah dibantah oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Testimoni Freddy Budiman terus ditindaklanjuti setelah Polri membentuk tim pencari fakta, kini giliran Komisi 3 DPR yang membentuk Panitia Kerja atau Panja. Selamat malam pemirsa, 138 dari 177 calon haji asal Indonesia telah dipindahkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Sisanya masih terkendala dokumen dan masih ditahan di rumah detensi imigrasi Filipina. Benarkah sindikat pemberangkatan haji melalui negara tetangga ini melibatkan oknum pejabat? Sementara itu DPR akan membentuk panja kasus nyanyian Freddy Budiman. Dua topik ini akan kami bahas dalam Prime Time News malam hari ini bersama saya, Wahyu Wiwoho. Pemirsa, hingga kini sudah 138 calon haji asal Indonesia telah dipindahkan ke KBRI di Manila, Filipina. Sementara 39 orang calon haji lainnya masih tertahan di rumah detensi imigrasi Bagong Diwa. Kekhawatiran soal status kewarganegaraan mereka yang terancam dicabut sudah dibantah oleh pihak Kementerian Luar Negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir menjelaskan 177 warga negara Indonesia yang menggunakan paspor Filipina untuk menunaikan ibadah haji dipastikan tetap sebagai warga negara Indonesia. 138 calon jemaah haji asal Indonesia telah selesai menjalani verifikasi data keimigrasian dan dipindahkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Sementara 39 orang lainnya masih dalam proses verifikasi data keimigrasian. Kita sedang mengetahui status paspornya seperti apa. Ya, semua makanya ini belum bisa warga negara kita ini segera pulang karena masih dalam proses pendalaman kasusnya sendiri oleh otoritas Filipina. Seluruh calon jemaah haji tersebut hingga saat ini status hukumnya di Filipina sebagai saksi dan belum diperkenankan kembali ke tanah air karena masih dibutuhkan keterangannya untuk keperluan penegakan hukum di Filipina. Keterangan dari Kementerian Luar Negeri ini selaras dengan pernyataan pihak imigrasi Filipina. Kedua negara saat ini sedang melakukan investigasi bersama untuk mengungkap sindikat pemberangkatan haji dengan menggunakan paspor dan visa ilegal ini. Agencies of our government are working together to identify or to track down the depth of the syndicate in all of the agencies that are part of the processing of these passengers and passports. So we are doing that now. As of the moment, we understand that criminal cases have been filed against two of the Filipinos who escorted the 177. Kekhawatiran adanya potensi hilangnya status warga negara Indonesia bagi 177 calon haji asal Indonesia dikarenakan adanya pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Namun ke-177 calon haji yang mendapatkan paspor Filipina ini tidak diperoleh dengan semestinya, alias ilegal. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemberangkatan calon haji menggunakan paspor negara tetangga, khususnya Filipina, di Tengarai bukan yang pertama kalinya. Lamanya antrian haji hingga 40 tahun di Tengarai membuat menjamurnya praktek penipuan ini. Ya, adalah modus-modus maklar haji yang biasa dipraktekkan dengan menggunakan paspor asli WNI untuk pergi ke Filipina. WNI yang tiba di Filipina rata-rata mengaku sebagai orang Mindanao dengan membayar uang kurang lebih antara 78 hingga 130 juta rupiah kepada KBIH yang diduga ilegal ini. Kemudian ketika tiba di Filipina, para WNI paling tidak yang saat ini sudah ada di Filipina ada 177 orang calon haji asal Indonesia menggunakan data kependudukan palsu. Meskipun sudah ditegaskan
oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, Johnny Lumintang, bahwa paspor Filipina yang digunakan oleh para WNI ini asli, hanya saja menggunakan data pendudukan yang palsu. Ya, sementara itu antrian naik haji di Indonesia atau daftar tunggu beragam untuk Haji Plus mulai dari 6 tahun, bahkan haji biasa bisa mencapai 40 tahun dan ini biasa terjadi di wilayah Sulawesi, di mana daftar tunggu mencapai 40 tahun. Sehingga tidak dipungkiri dan ditengarai praktek yang berlaku saat ini itu sudah kerap kali terjadi untuk memberangkatkan calon haji asal Indonesia melewati negara-negara tetangga. Ini adalah kuota haji negara-negara di ASEAN. Indonesia jelas yang paling tinggi, bahkan di dunia juga 168.800 kuotanya, sementara Filipina hanya 8.000 dan ini merupakan 1% dari jumlah penduduk total. Sementara untuk Filipina yang terpakai masih ada sisa 1.200 dan ini diduga dimanfaatkan secara ilegal oleh WNI maupun juga negara di sekitar. Ya, meski diduga melanggar hukum, 177 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Manila tetap harus mendapatkan proteksi dari negara. Lantas, apakah semuanya otomatis kehilangan kewarganegaraan karena memiliki paspor negara lain? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dan juga nanti akan bergabung melalui sambungan telepon. Yang pertama saya ingin menyapa ada pakar hukum tata negara dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Wahyu. Terima kasih sudah hadir dan juga melalui sambungan telepon ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina di Manila Pak Johnny Lumintang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam. Pak Joni. Pak Johnny, saya ingin mendapatkan informasi atau perkembangan terkini terhadap saudara-saudara kita 177 WNI yang ada di sana. Bagaimana kabarnya hingga malam hari ini, Pak? Yang 138 yang datang tadi malam, tadi pagi sampai jam 2, semua dalam keadaan sehat. Yang 39 baru saya cek sudah akan dipindahkan malam ini juga dari tahanan itu ke kedutaan besar di Manila. Ini ya mudah-mudahan dalam beberapa, karena macet di sini sama seperti Jakarta, mungkin beberapa jam lagi saya kira sudah bisa bergabung teman-teman mereka yang ada di sini. Ya, gitu. artinya apakah 39 yang sebelumnya ini masih tertahan sudah beres selesai semua dokumennya, Pak? Menurut informasi dari imigrasi sudah selesai. Sudah selesai. Jadi 39 ini nanti akan bergabung dengan 130 lainnya yang sudah berada di KBRI. Kapan nanti akan dipulangkan, Pak, ke Indonesia? Kapan akan dipulangkan? Nah, ini masalahnya karena mereka akan hari besok itu sudah libur, minggu libur, Senin juga kebetulan tidak libur, dan mereka mengatakan hari Selasa mereka akan datang untuk mengadakan interogasi lagi. Jadi kapan saya belum bisa menjanjikan, tapi tadi ada perwakilan juga dari utusan dari di Filipina yang saya minta kalau boleh ya secepatnya tuh lebih baik karena mereka bukan victim. Saya tidak mau menjanjikan kapan karena seperti kejadian kemarin saya mengunjungi mereka di penjara, mereka janjikan hari Senin. Itu sudah kelihatannya bergembira, Senin belum bisa, Selasa belum bisa, Rabu belum bisa, Kamis belum bisa, baru Jumat. Jadi sekarang saya tidak akan berani mengatakan kapan sampai dengan mereka sudah naik pesawat. Ya, jadi Seperti masih saya ada katakan proses. bahwa saya katakan mereka kembali kalau sudah injak kaki di KBRI. Begitu, Pak. Ya, jadi masih ada proses pemeriksaan dan juga interogasi yang nanti akan dilakukan oleh petugas Filipina, begitu ya? Masih. Saya minta itu segera diselesaikan, kemudian begitu segera kita bisa deportasi kembali ke Indonesia karena kemampuan saya katakan bahwa KBRI tidak dirancang untuk menampung ratusan orang. Ini kantor, tapi ya masih lebih baik dari penjara lah. Ya.
Ya, apa sebenarnya yang nanti akan diperiksa kembali, Pak? Karena ini kan dokumen katanya juga sudah selesai, tetapi masih ada sejumlah pemeriksaan lagi. Ya, karena mereka merasa bahwa ada sindikat yang betul-betul itu yang harus mereka telusuri untuk mengaitkan semua ini. Jadi jangan sampai ada yang jelas, karena mereka sering. Ya, baik, kami terputus sambungan dengan Duta Besar Republik Indonesia Joni Lumintang di Manila, Filipina. Kami akan kembali lanjutkan, nanti juga saya akan berbincang dengan Pak Mahfud MD usai jeda berikut ini di Perangkat News.